Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita kali ini insyaallah akan melanjutkan tentang istilah-istilah di dalam tasawuf. Sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu bahwa istilah-istilah tersebut sengaja oleh para ahli sufi untuk digunakan sebagai pendeteksi berbagai kejadian-kejadian atau perkembangan di dalam tahapan-tahapan proses riyadhah. Dan kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah tersebut, atau tepatnya melanjutkan. Kali ini tentang ghaibah dan hadur. Adapun ghaibah adalah ketiadaan atau kekosongan hati dari ilmu yang berlaku bagi ahwal. Ahwal adalah kondisi. Ahwal adalah pola perilaku makhluk karena terhalang oleh kesibukan rasa dengan sesuatu yang datang. Sesuatu yang datang itu adalah warid. Warid adalah kehadiran rasa di alam spiritual kepadanya. Lalu kemudian keberadaan rasa terhadap diri dan lainnya menjadi ghaibah atau gaib atau hilang atau sirna. Hal tersebut disebabkan oleh kehadiran warid itu yang berwujud dalam bentuk sadaran
akan ingatan pahala dan siksa. Diriwayatkan bahwa ketika Rabi' bin Khaitham berkunjung ke rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan lewat di depan kedai seorang pandai besi, beliau melihat sepotong besi yang dibakar di tungku ubupan besi dalam keadaan merah membara. Tiba-tiba matanya tidak kuat memandangnya lalu pingsan seketika. Setelah siuman, Rabi ditanya, lalu kemudian beliau menjawab, "Saya ingat keadaan penduduk neraka yang sedang dibakar di neraka." Sebuah kejadian yang sangat aneh pernah menimpa Ali bin Husin. Rumah yang ditempatinya terbakar saat dia menjalankan sholat, dan dia tidak bergeming sedikit pun dari sujudnya ketika api mulai menjalar ke tempatnya sholat, lalu kemudian memusnahkan rumahnya. Para tetangganya pun heran, lalu menanyakan keadaannya. "Api yang sangat besar sangat menggelisahkanku daripada api ini," jawabnya. Terkadang kondisi ghaibah atau sirna disebabkan oleh ketersingkapan sesuatu di dalam dirinya dengan al-haq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian keberadaannya akan berbeda menurut perbedaan ahwalnya, yaitu kondisi batiniahnya. Adapun keadaan atau hal atau kondisi yang mengawali Abu Hafiz An-Naisaburi saat meninggalkan pekerjaannya di kedai pandai besinya dimulai dari peristiwa pembacaan ayat suci Al-Quran yang dia dengar dari seorang qari. Bacaan itu mempengaruhi hatinya sehingga membuatnya lupa tentang rasa saat suatu warid datang menguasai jiwanya. Seperti sudah dijelaskan bahwa warid adalah sesuatu yang datang ke dalam batin rohani. Lalu kemudian tangannya dimasukkan ke dalam api dan mengeluarkan potongan besi panas yang sedang membara tanpa merasakan panas sedikit pun. Seorang muridnya melihatnya dengan heran, lalu kemudian berteriak, "Wahai guru, ada apa ini?" Abu Hafiz sendiri pun heran, lalu melihat apa yang terjadi. Semenjak itu beliau bangun dan meninggalkan pekerjaannya sebagai pandai besi. Saya pernah mendengar Abu Nasr, seorang muadzin Naisabur yang sangat soleh, menuturkan pengalaman spiritualnya. Saya pernah baca Al-Quran di majelis Abu Ali Adaqah ketika beliau di Naisabur. Beliau banyak mengupas masalah haji sampai fatwanya sangat mempengaruhi hati saya. Pada tahun itu juga saya lalu berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji dan meninggalkan pekerjaan serta semua aktivitas keduniaan. Ustadz Abu Ali Ad-Daqaq sendiri rahimahullah ta'ala juga berangkat menunaikan haji pada tahun itu pula. Ketika beliau masih tinggal di Naisabur, sayalah yang melayani keperluan beliau, juga membacakan Al-Quran di majelisnya. Suatu hari saya melihat beliau di padang Sahara sedang bersuci dan lupa, yaitu meninggalkan sebuah tempayan yang tadi dibawanya. Lalu kemudian saya ambil dan mengantarkannya ke binatang tunggangannya dan meletakkan di sisinya. "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas apa yang kau bawa ini," sambutnya sederhana. Kemudian beliau memandang saya cukup lama, seakan-akan belum pernah melihat saya sama sekali. "Saya baru melihatmu, siapakah Anda?" "Subhanallah, mohonan bantuan memang hanya pada Allah. Saya telah lama melayani Tuhan.
Saya keluar dan meninggalkan rumah dan harta bendaku gara-gara Tuhan. Padang Sahara yang sangat luas kemudian memutusku, dan sekarang Tuhan mengatakan, saya baru melihatmu. Adapun hadur adalah keberadaan, yaitu hadir bersama Al-Haq. Karena jika seseorang mengalami ghaibah atau gaib atau sirna dari keberadaan semua makhluk, maka dia hadir atau hadur bersama Al-Haq. Artinya keberadaannya seakan-akan hadir dikarenakan dominasi ingatan Al-Haq, yaitu berzikir di dalam hatinya. Dia hadir dengan hatinya di hadapan Tuhannya. Dengan demikian, kegaibahannya dari keberadaan makhluk menjadikannya hadur atau hadir bersama Al-Haq, Allah Azza wa Jalla. Jika semua yang ada di sini pada sirna, maka keberadaan hadur ada menurut tingkat ghaibahnya. Jika dikatakan fulan hadir, artinya dia hadir dengan hatinya keharibaan Tuhannya dan lupa kepada selainnya. Kemudian dalam kehadirannya segalanya menjadi tersingkap menurut derajatnya dengan curahan sejumlah makna. Sejumlah makna yaitu pengertian, kesadaran, dan kerahasiaan ketuhanan yang dikhususkan Allah Ta'ala untuknya. Terkadang dikatakan bahwa keberadaan hadur dikarenakan kembalinya salik pada rasanya dengan ahwal jiwanya, dan ahwal kemakhlukan yang kembali kepada Tuhannya dari alam ghaibahnya. Yang pertama hadur dengan Al-Haq, dan yang kedua hadur dengan makhluk. Ahwal manusia dalam maqam ghaibah itu berbeda-beda. Sebahagian mengalaminya tidak terlalu lama, sebahagian lagi dalam masa yang abadi, yaitu sampai meninggal, sampai mati. Dikisahkan bahwa Dzunun al-Misri, seorang guru sufi besar, pernah mengutus seseorang dari pengikutnya datang ke rumah Abu Yazid al-Bustami untuk mempelajari sifat-sifatnya. Setibanya di kota Bustam, utusan ini bertanya pada seseorang tentang rumah Abu Yazid, kemudian pergi menuju tempat yang ditunjuk dan bertamu ke rumahnya. Di sana terjadi dialog teologis yang sangat menawan. "Apa yang kamu kehendaki?" tanya Abu Yazid. "Tuan Abu Yazid." "Siapakah Abu Yazid? Di mana Abu Yazid?" "Saya sendiri di dalam pencarian Abu Yazid," terang Abu Yazid. Utusan ini keluar seraya berteriak, "Dia sudah tidak waras, dia sudah gila." Kemudian dia kembali ke rumah gurunya Dzunun dan melaporkan semua yang disaksikan. Tiba-tiba Dzunun al-Misri menangis. "Saudaraku Abu Yazid telah pergi bersama orang-orang yang pergi menuju Allah Ta'ala." Syahwu dan syukuru. Syahwu yaitu sadar dari kemabukan. Syahwu adalah kembalinya salik pada rasa setelah mengalami ghaibah. Sementara syukru yaitu mabuk cinta karena Allah. Syukru adalah proses ghaibah dengan kehadiran warid yang kuat. Artinya syukru merupakan bentuk lain dari ghaibah yang lebih kuat. Salik yang mengalami syukru terkadang dimuaikan, dipudarkan, diterangkan, dan dilapangkan. Jika syukrunya belum penuh, dalam keadaan demikian terkadang kekhawatiran terhadap hal-hal menjadi gugur atau lepas dari hatinya. Demikian itu menunjukkan bahwa salik masih dalam maqam mutasakir. Maqam mutasakir adalah kondisi pura-pura mabuk atau seolah-olah mabuk karena warid yang datang belum sepenuhnya,
atau dominasi rasa yang menyebabkan mabuk itu belum sepenuhnya. Keberadaan rasanya masih tenggelam dalam kemabukan untuk rasanya. Terkadang juga syukrunya sangat kuat hingga menambah tingkat ghaibahnya. Terkadang pula salik yang mengalami syukru, tingkat ghaibahnya jauh lebih kuat daripada penapak maqam ghaibah. Terkadang pula salik yang mengalami syukru, tingkat ghaibahnya jauh lebih kuat daripada penapak maqam ghaibah sendiri, jika memang tingkat syukrunya sangat kuat. Terkadang juga penapak ghaibah, tingkat ghaibahnya lebih sempurna daripada penapak syukru, jika yang terakhir ini masih dalam takaran mutasakir, yaitu kondisi di mana pura-pura mabuk atau belum mabuk yang sesungguhnya. Kehadiran ghaibah terkadang dikarenakan sesuatu yang mengalahkan dan mendominasi hati. Sesuatu ini mungkin berupa paksaan rasa senang dan takut atau permasalahan. Permasalahan tersebut bukan masalah dunia. Permasalahan tersebut yang membuatnya takut dan harap. Syukru tidak mungkin terjadi kecuali terhadap salik yang telah mengalami wijidu. Jika diri salik telah disingkap dengan sifat keindahan, yaitu al-haq dalam penampakan sifat yang maha indah, maka dia akan mengalami syukru. Ruhnya bingung karena susah pada murka Allah dan gembira pada rahmat Allah, dan hatinya akan menjadi linglung. Tentang syukru yang tumbuh dari ketersingkapan keindahan al-haq, para penyair sufi mengatakan, kesadaranmu sahwu dari sebab, lafalku adalah sampai semuanya. Kemabukanmu syukru dari sebab lirikanku, adalah membolehkan untukmu semua minuman. Kau mabuk di sekeliling gelas, sedang mabukku dari sebab al-mudir. Saya punya dua kemabukan, sementara peminum hanya satu. Sesuatu yang dikhususkan kepadaku di antara mereka adalah kesendirianku. Ketahuilah, sesungguhnya keberadaan sahwu tergantung pada syukru. Barang siapa syukrunya dengan al-haq, maka sahwunya juga bersama al-haq. Barang siapa syukrunya dicampur dengan nasib baik, maka sahwunya pasti dikawani dengan nasib baik pula. Barang siapa dalam halnya keberadaan hakikatnya benar-benar esensi, maka dalam syukrunya pasti terpelihara. Syukru dan sahwu keduanya menunjukkan ujung perpisahan. Jika keberadaannya muncul dari kekuasaan hakikat yang mendominasi, dari kekuasaan hakikat yaitu dominasi al-haq, maka pasti diketahui bahwa sifat salik adalah hancur, celaka, sedih, dan dipaksa. Di dalam pengertian ini, para penyair sufi mengatakan, jika pagi telah terbit dengan bintang yang segar, maka akan sama dalamnya antara mabuk dan sadar. Allah Ta'ala berfirman, falamma tajalla rabbuh lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Tuhannya menampak pada gunung, gunung menjadi pecah dan Musa jatuh pingsan tersungkur. Ini adalah menunjukkan ketundukan risalah Musa alaihi salam sehingga membuatnya jatuh pingsan dalam kondisi tersungkur. Kerasnya gunung dan kekokohan struktur fisiknya menjadi hancur berkeping-keping dan rata dengan tanah ketika Tuhan menampakkan dirinya. Salik dalam keadaan syukrunya mampu menyaksikan hal, yaitu keadaan mabuk, dan dalam keadaan sahwunya dapat menyaksikan ilmu.
kecuali jika keadaan syukrunya terpelihara, tidak dengan paksaan, dan dalam halnya sahwunya juga terpelihara dengan pengontrolan perilakunya. Sahwu dan syukru keberadaannya setelah kemunculan rasa dan minum. Lalu kemudian istilah yang selanjutnya adalah dzauq dan syarab. Di antara kumpulan istilah tasawuf yang berlaku di kalangan kaum sufi adalah dzauq atau rasa dan syarab yaitu minum. Istilah ini mereka gunakan untuk mengungkapkan buah tajalli. Tajalli adalah penampakan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, dan nilai-nilai kasyaf. Kasyaf yaitu ketersingkapan tabir misteri kemahamutlakan Tuhan, serta kehadiran kejutan-kejutan yang muncul secara spontan. Dalam proses penampakan pencarian hakikat dari aspek ini, tahapan pertama adalah dzauq, lalu kemudian syarab, dan akhirnya irtiwa. Irtiwa adalah minum sepuas-puasnya. Jadi rasa, minum, dan minum sepuas-puasnya. Dzauq, syarab, dan irtiwa. Kejernihan perilaku salik mengharuskan pelakunya memperoleh dzauq. Dzauq di sini yaitu merasakan kelezatan makna-makna. Ketepatan pemenuhan atas manazilat atau makom atau pos-pos spiritual atau tahapan-tahapan pencapaian makna spiritual, seperti ketepatan pemenuhan pencapaian makam dzauq mengharuskan pelakunya memperoleh syarab dan keberlangsungan yang terus-menerus dalam meminum kandungan makna spiritual. Syarab yang sambung menyambung memastikan pelakunya memperoleh irtiwa, yaitu minum sepuas-puasnya. Salik yang mengalami dzauq adalah pemabuk yang pura-pura. Salik yang mengalami syarab adalah pemabuk yang sesungguhnya. Dan salik yang mencapai irtiwa hakikatnya adalah orang yang sadar. Barang siapa kuat cintanya kepada Allah, maka syarabnya akan berlangsung secara terus-menerus. Jika sifat ini yang dimotori kekuatan cinta dan dimotivasi yang bekerja secara aktif, maka syarab atau minuman cinta tidak akan membuatnya mabuk. Salik yang telah mencapai tingkatan ini akan selalu dalam kondisi sadar, yaitu tidak mabuk bersama al-haq dan panah, lenyap atau tidak terpengaruh sama sekali dari semua yang bersifat eksis, yang bersifat status atau nasib keduniaan. Dia tidak akan terpengaruh oleh apa yang datang kepadanya dan tidak berubah dari sesuatu yang dia bersamanya. Barang siapa sirinya, yaitu sesuatu yang bersifat rahasia, barang siapa sirinya itu jernih, maka syarab tidak akan mengeruhkan dirinya. Barang siapa syarab telah dijadikan makanannya, maka dia tidak akan mampu bertahan kecuali dengannya dan tidak bisa stabil, sadar atau tidak mabuk dengan tanpa kehadirannya syarab. Mereka lantas bersyair, arak adalah minuman kami. Jika kami belum merasakannya, kami tidak mungkin bisa hidup. Saya heran terhadap orang yang mengatakan, aku ingat Tuhanku. Mengapa saya lupa lalu saya mengingatkannya tentang apa yang saya lupakan? Saya minum cinta segelas demi segelas. Minuman tidak juga habis dan saya belum juga merasa puas. Yahya bin Mu'adz pernah menulis sepucuk surat kepada Yazid al-Bustami. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Ya, disinilah dari minum segelas cinta. Sesudahnya tidak akan merasa haus lagi. Lalu kemudian Abu Yazid membalasnya,
Dari sinilah saya heran atas kelemahan keadaanmu, orang yang meminum lautan cinta alam. Dia selalu membuka mulutnya lebar-lebar meminta tambah minuman. Ketahuilah, sesungguhnya gelas-gelas atau minuman atau syarab yang menjadikan keterdekatan tampak dari yang gaib dan tidak akan berputar kecuali di atas rahasia-rahasia gigitan dan ruh dari kelembutan sesuatu terbebaskan. Istilah-istilah tasawuf selanjutnya yaitu mahwu dan itsbat. Mahwu adalah keterangkatan atau tercerabut sifat-sifat yang telah menjadi kebiasaan. Sementara itsbat merupakan penegakan hukum-hukum ibadah. Barang siapa meniadakan dari ahwal sifat-sifat yang tercela, lalu kemudian diganti dengan sifat-sifat dan ahwal yang terpuji, maka dia mengalami maqam mahwu sekaligus itsbat. Saya pernah mendengar Abu Ali Ad-Daqaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, demikian yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, menceritakan tentang sekelompok guru yang bertanya kepada seorang sufi, apa yang kamu maksud mahwu dan itsbat? Laki-laki sufi itu kemudian terdiam, lalu kemudian menjawab, engkau mengetahui bahwa waktu yang mengalami mahwu dan itsbat, maka sungguh terlantar dan sia-sialah seseorang yang tidak memiliki atau tidak mengalami mahwu dan itsbat. Mahwu dibagi menjadi mahwu zillah yaitu lenyap, mahwu ghaflah yaitu lupa, dan mahwu illah yaitu sebab. Yang pertama merupakan kelenyapan dari sesuatu yang bersifat zahir. Yang kedua merupakan kelupaan dari yang bersifat batin. Dan yang ketiga yaitu keterhapusan pangkal atau sebab dari segala yang bersifat sirri atau rahasia. Di dalam mahwu zillah terdapat penetapan perilaku. Di dalam mahwu ghaflah terdapat penetapan manazilat atau kedudukan atau pos-pos pencapaian spiritual. Dan di dalam mahwu illah terdapat penetapan keberlangsungan. Mahwu dan itsbat keberadaan keduanya harus disertai syarat-syarat ibadah. Hakikat keduanya bersumber dari qudrat. Artinya mahwu adalah apa yang ditutup dan ditiadakan al-haq, sedangkan itsbat adalah apa yang ditampakkan dan apa yang diperlihatkan al-haq. Mahwu dan itsbat keduanya memusat pada kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yamhullah ma yasha'u yuthabbit. Allah menghapus atau mahwu apa yang dikehendaki dan menetapkan atau itsbat apa yang dikehendaki. Artinya, menurut suatu pendapat, Allah menghapus berbuat mahwu ingatan dan zikir pada selain Allah dari hati orang-orang ma'rifat, dan menetapkan atau berbuat itsbat ingatan pada Allah di lidah para murid. Mahwu al-haq hanya milik zat yang satu, dan penetapannya yaitu itsbat terjadi pada sesuatu yang patut dengan keadaannya. Barang siapa dihapuskan oleh al-haq dari kesaksian-kesaksian, maka al-haq pasti menetapkannya dengan kekuatan hakikatnya, berwujud dan al-haq. Barang siapa dihapuskan oleh al-haq dari penetapan itsbatnya, maka al-haq pasti mengembalikannya pada kesaksian-kesaksian yang berubah dan menetapkannya di lembah-lembah keterpisahan, yaitu farqu. Seorang pria bertanya kepada Asyibli rahimallahu ta'ala, mengapa saya melihatmu gelisah? Bukankah dia bersamamu dan kamu bersamanya?
Seandainya saya bersamanya, jawab Asyibli, tentu keberadaan saya adalah saya. Akan tetapi saya lenyap dalam sesuatu yang sesungguhnya adalah dia. Seorang yang ahli hakikat pasti berada di atas mahwu, karena mahwu masih meninggalkan bekas, sementara ahli hakikat tidak. Tujuan cita-cita atau pencapaian makom spiritual kaum adalah keterhapusan mereka oleh al-haq dari kesaksian-kesaksian mereka. Kemudian dia tidak mengembalikan mereka sifat-sifat kemanusiaan kepada mereka setelah keterhapusan mereka dari mereka, yaitu sifat-sifat yang tidak terpuji. Istilah-istilah tasawuf selanjutnya yaitu sitru dan tajalli. Orang awam dalam ketertutupan sitru, yaitu tertutup, dan orang khusus dalam keabadian tajalli, yaitu tampak. Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah Ta'ala jika menampakkan dirinya, sifat-sifat dan nama-namanya pada sesuatu, maka sesuatu itu pasti tunduk kepadanya. Pemilik sitru, yaitu salik yang berada di tempat atau di makom sitru, berada dengan sifat kesaksiannya, dan pemilik tajalli selamanya berada dengan sifat ketundukannya. Sitru bagi hamba yang awam adalah siksaan, dan rahmat bagi hamba yang khusus. Hamba yang khusus yaitu seorang sufi yang telah mencapai tingkatan khusus, karena seandainya dia tidak menutupi mereka, yaitu mereka itu adalah orang-orang khusus atas apa-apa yang dengannya mereka menjadi tersingkap, maka mereka pasti musnah ketika berada di kekuasaan al-haq. Akan tetapi dia menampakkan atau bertajali pada mereka sebagaimana menutup sitru atau mereka menutup sitru mereka sehingga mereka tidaklah musnah. Mansur al-Maghribi menceritakan tentang seorang fakir yang mendatangi atau untuk mencari pertolongan seorang Arab yang hidup di dalam berkecukupan. Lalu seorang pemuda menolongnya. Ketika pemuda ini sedang melayani si fakir, tiba-tiba dia pingsan, yaitu di dalam makom sitru. Si fakir kemudian heran, lalu kemudian bertanya pada orang-orang di sekitarnya tentang keadaan itu. Lalu oleh mereka dijawab, pemuda itu mempunyai saudara sepupu wanita yang telah lama dirindukannya. Suatu saat saudaranya itu lewat dan masuk ke kemahnya, yaitu perkemahan perempuan. Namun sebelum masuk ke perkemahan, puncung pakaiannya tersingkap, diterbangkan angin, dan pemuda itu melihatnya sehingga membuatnya pingsan seketika. Beberapa hari kemudian, si fakir mendatangi pintu perkemahan si gadis dan berkata kepadanya dari arah luar, seorang pemuda aneh mempunyai kehormatan dan hak pada diri kalian. Sekarang saya datang kepadamu untuk meminta belas kasihan untuknya tentang keinginan pemuda aneh itu. Bersimpatilah kepadanya yang dia telah lama sangat mencintaimu. Subhanallah, engkau seorang pria yang berhati bersih, sementara dia seorang pemuda yang tidak mampu menyaksikan ketersingkapan puncung pakaianku. Maka bagaimana dia mampu untuk menggauliku? Jawab si gadis. Kehidupan orang-orang yang awam berada dalam keadaan tajalli, dan kesengsaraan mereka dalam keadaan sitru. Adapun orang-orang yang khusus berada di antara kehilangan akal dan hidup karena mereka menjadi linglung ketika Tuhan bertajalli, dan dikembalikan pada nasib kehidupannya ketika Tuhan menutupi mereka atau makom sitru. Dikatakan
bahwa ketika Al-Haq berfirman kepada Musa alaihissalam, "Dan apa itu yang berada di tanganmu, wahai Musa?" tak lain bertujuan untuk menutupi Musa dengan sebahagian sesuatu yang dapat menyebabkannya tertutup dengan sebahagian sesuatu yang dapat membuatnya tersingkap secara tiba-tiba saat mendengarnya. Minta ampun hakikatnya mencari penutup atau sitru, dan ampunan adalah tutupnya. Seakan-akan seseorang yang mohon ampun mengabarkan bahwa dirinya mencari penutup hatinya ketika terkaman al-haq, ketersingkapan hakikat membesit di hatinya. Dengan demikian, tidak ada ketetapan bagi makhluk saat bersama keterwujudan al-haq. Di dalam suatu riwayat dikatakan, "Lau kasyafa an wajihi la ahraqat subuhat wajihi ma'adrika basaruh." Seandainya tersingkap wajahnya, niscaya keagungan kesucian wajahnya membakar semua yang diketahui penglihatan. Istilah-istilah tasawuf selanjutnya adalah muhadharah, mukasyafah, dan musyahadah. Muhadharah adalah kehadiran hati. Kemudian setelah itu terjadi mukasyafah, yaitu kehadiran hati yang disertai kejelasan atau ketersingkapan. Kemudian timbul musyahadah, yaitu kehadiran al-haq di dalam hati tanpa bingung dan tanpa linglung. Jika langit sirri, jika langit rahasia ketuhanan bersih dari mendung sitru, maka matahari kesaksian atau musyahadah terbit dari bintang kemuliaan. Hakikat musyahadah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, wujud al-haq bersama kelenyapanmu. Salik yang mengalami muhadharah terikat dengan ayat-ayatnya. Salik yang mencapai mukasyafah dilapangkan dengan sifat-sifatnya. Dan salik yang memiliki musyahadah ditemukan dengan zatnya. Salik yang muhadharah akalnya menunjukkannya. Salik yang mukasyafah ilmunya mendekatkannya. Dan salik yang musyahadah ma'rifatnya menghapusnya. Tidaklah bertambah penjelasan mengenai hakikat musyahadah kecuali diperkuat dengan apa yang diutarakan Amr bin Uthman al-Maki rahimallahu ta'ala. Inti ucapan yang disampaikannya adalah menerangkan bahwa hakikat musyahadah adalah cahaya-cahaya tajalli yang datang susul menyusul pada hati salik tanpa disusupi oleh sitru dan keterputusan, sebagaimana susul menyusulnya kedatangan kilat. Malam yang gelap gulita dengan disertai kilat yang datang susul menyusul dan sambung menyambung dapat menjadikannya terang seperti dalam keadaan siang. Demikian juga hati jika senantiasa diterangi dengan keabadian tajalli, maka kenikmatan anugerah siang, yaitu analogi tentang kontinuitas anugerah keilahian dan ketersingkapan ketuhanan dengan pemanjangan waktu siang hingga menjangkau malam hari, akan selalu mengada, sehingga malam tidak lagi ada. Mereka bersyair terkait hal tersebut. Malamku dengan wajahmu, terbit bersinar cahaya, kegelapannya pada manusia, berjalan di waktu malam. Manusia dalam kepekatan, malam yang gelap gulita, sedang kami dalam cahaya, siang yang terang benderang. An-Nuri berkata, tidak sah musyahadah salik selama dia dalam keadaan hidup. Jika waktu pagi terbit, lampu tidak dibutuhkan lagi.
Segolongan ulama sufi membayangkan bahwa musyahadah menunjukkan keberadaan ujung tafriqah, yaitu perpisahan. Karena bab mufa'alah, timbangan kata dalam bahasa Arab, hanya terjadi dalam penerapan di antara dua makna. Ini jelas menunjukkan khayalan pelakunya, karena di dalam penampakan al-haq adalah kehancuran makhluk. Di dalam syair dikatakan, ketika menjadi terang pagi hari, cahayanya memancar dengan sinar-sinar yang berasal dari pantulan sinar-sinar bintang, meminumkan pada mereka segelas demi segelas saat coba membakar, sehingga membuatnya terbang secepat orang yang pergi menghilang. Gelas apapun akan mencabut mereka dari akarnya dan membuat mereka fana atau hancur. Gelas menyambar mereka dan tidak membiarkan mereka tetap dalam keberadaan. Padahal tidak ada gelas yang menetapkan dan memercikan mereka. Gelas yang mencabut mereka secara keseluruhan, dan tidak sedikit pun tulang berulang manusia yang masih membekas. Dan ada adalah seperti yang dikatakan oleh kaum sufi, mereka berjalan di malam hari tidak tetap, tidak membekas, dan tidak pula meninggalkan jejak. Istilah-istilah tasawuf yang selanjutnya yaitu lawaih, tawale, dan lawame. Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala berkata, istilah-istilah ini saling berdekatan makna dan hampir tidak ada perbedaan besar di antaranya. Dia merupakan bagian dari sifat-sifat salik pemula yang sedang menapaki jalan sufi dengan hatinya menuju ketinggian ruhani. Setelah itu mereka memperoleh cahaya matahari ma'rifat, dan al-haq menganugerahi hati mereka rezeki di dalam setiap saat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahum rizquhum fiha bukrata wa asyiyya. Dan bagi mereka rizki dalam waktu pagi dan sore. Ketika langit hati gelap ditutupi dengan mendung keberuntungan, timbullah di dalamnya lawaih. Lawaih itu yaitu kilat. Timbullah di dalamnya lawaih cahaya kasyaf, dan lawame yaitu kemilau, dan lawame kedekatan memantulkan cahaya gemerlapan. Salik pada saat mengalami sitru, tiba-tiba mereka menjadi dekat dengan kedatangan lawaih yang spontan. Posisinya seperti yang digambarkan di dalam syair. Wahai kilat yang memantulkan, kemilau cahaya dari arah sayap-sayap, langit mana saja yang bersinar terang. Dengan demikian, proses pertama adalah lawaih. Lawaih yaitu kilatan sinar. Lalu kemudian lawame. Lawame adalah kemilau cahaya. Dan akhirnya timbul tawale. Tawale yaitu terbitnya cahaya matahari. Lawaih bagaikan kilat yang tampak hingga hilang menutup, sebagaimana ungkapan seorang penyair, kami berpisah setahun, maka ketika kami bertemu, pengucapan salamnya kepadaku adalah ucapan selamat tinggal. Wahai orang yang berkunjung dan sebenarnya tidak berkunjung, seakan-akan dia mengambil api lalu berjalan di depan pintu rumah dengan cepat-cepat, padahal tidaklah. Berbahaya kalau dia masuk ke dalam rumah. Lawame lebih jelas daripada lawaih. Hilangnya tidak cepat dan kemunculannya berlangsung sekitar 2 atau 3 waktu. Waktu di sini adalah ukuran yang sangat relatif, entah dalam satuan jam atau satuan hari, bulan ataupun tahun.
Akan tetapi keberadaannya seperti yang dikatakan oleh para penyair, tidak sampai mata meneteskan air wajahnya, kecuali di dalam kerongkongannya dengan penjaga sebelum puasnya mendekat. Ketika terjadi lawame, kamu akan terputus darimu dan kamu terkumpul dengannya. Akan tetapi cahaya siangnya tidak berjalan hingga sekelompok pasukan malam menyerangnya. Salik yang mengalami demikian berada di antara ruh dan ratapan, karena posisinya di antara kasyaf dan sitru, yaitu tersingkap dan tertutup. Di dalam syair dikatakan, malam menyelimuti kami, malam menyelimuti kami dengan kelebihan dinginnya, sedang subuh menyelimuti kami dengan selimut yang hilang. Tawale waktunya lebih lama lagi, lebih kuat kekuasaannya, lebih lama juga tinggalnya, lebih cepat daya penghilangan kegelapan malam, dan lebih mampu peniadaan kebingungan kegelapan malam. Akan tetapi keberadaannya diposisikan dalam pembenaman kekhawatiran, tidak dengan ketinggian puncak, juga tidak dengan keabadian kediaman. Waktu-waktu kejadiannya berlangsung cepat dan saling berdekatan dalam putaran kepindahannya. Keadaan terbenamnya pengakhirannya juga sangat panjang. Inilah makna-makna dari lawaih, lawame, dan tawale. Keberadaannya dalam permasalahan yang berbeda-beda. Di antaranya, jika lewat, tidak meninggalkan jejak, seperti bintang timur ketika lenyap seakan-akan malam selamanya mengada. Ada kalanya meninggalkan jejak, maka ketika stempelnya berupa bencana itu hilang, rasa sakitnya membekas. Dan jika cahaya-cahayanya terbenam, bekas-bekasnya masih membekas. Karena itu, kepemilikannya atau penguasaannya setelah diamnya, dominasi batin, move atau kekuatan ruh yang menguasai batin, lalu hidup dalam cahaya berkahnya, kemudian menuju pemunculan cahaya kedua yang waktunya diharapkan atas penantian pengembaliannya dan hidup dengan sesuatu yang ditemukan ketika adanya. Istilah selanjutnya yaitu bawadeh dan hujum. Bawadeh adalah sesuatu yang secara tiba-tiba mendatangi hatimu dari alam gaib melalui jalan rasa yang amat menegangkan. Ada kalanya berupa dorongan rasa senang ataupun sedih. Sedangkan hujum adalah sesuatu yang mendatangi hatimu dengan kekuatan waktu melalui jalan yang tidak dibuat-buat dari dirimu. Macam-macamnya berbeda-beda menurut kuat lemahnya warid. Warid adalah rasa yang datang atau pengaruh rasa di dalam hati. Di antara mereka ada yang bawadehnya berubah-ubah, dan begitu juga hujumnya. Ada pula yang berada di atas sesuatu yang amat mengejutkan, yang sifatnya spontan dan kuat. Mereka adalah tuan-tuan penghulu kaum. Hal tersebut sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, janganlah engkau memberi petunjuk mengganti zaman kepada mereka, sebab mereka memiliki kendali atas setiap ucapan yang agung. Istilah selanjutnya adalah talwin dan tamkin. Talwin adalah sifat pemilik ahwal. Ahwal yaitu salik yang masih terpengaruh dengan keadaan, pengaruh-pengaruh batin atau kondisi-kondisi yang menguasai jiwanya. Sementara tamkin adalah sifat orang-orang ahli hakikat. Selama salik masih berada di jalan atau di tangga-tangga penampakan menuju ketinggian rohani, dia adalah pemilik talwin karena keberadaannya masih dalam proses penampakan dari satu hal, yaitu dari satu bentuk tunggal dari kata ahwal yang arti bahasanya adalah keadaan. Proses penampakan dari satu hal kepada hal yang lain, berpindah dari satu sifat kepada sifat yang lain, dan keluar dari satu lingkaran terminal ke lingkaran terminal yang lain.
sehingga menuju tempat kediaman musi semi. Jika sampai, maka Salik telah mencapai makom tamkin. Mereka bersyair terkait hal ini. Selamanya saya tinggal dalam cinta kasihmu, dalam keadaan akal bingung tanpa bisa tinggal. Salik yang mengalami talwin selamanya dalam penambahan. Salik yang mengalami tamkin telah sampai di pusat terminal ruhani, kemudian bersambung. Tanda-tandanya bahwa Salik telah bersambung adalah dia dengan keseluruhan dari keseluruhannya menjadi batal. Sebahagian guru sufi mengatakan perjalanan Salik berhenti hingga pada penguasaan nafsunya. Jika telah mampu mencengkeram nafsunya, maka dia telah sampai. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, yang dimaksud dengan tamkin adalah pengakhiran dan pembelakangan hukum-hukum kemanusiaan dan penguasaan penguasa hakikat. Jika keadaan ini selamanya menjadi milik Salik, berarti dia telah mencapai makom tamkin. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Musa alaihi salam adalah nabi pemilik talwin. Lalu kembali dari penyimakan kalam, di mana saat diajak berdialog dengan Allah dan butuh penutup wajah ketika keadaan ini mempengaruhinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemilik tamkin. Beliau kembali sebagaimana perginya karena apa-apa yang disaksikannya di malam itu, yaitu peristiwa-peristiwa luar biasa di malam Isra dan Mi'raj, tidak mempengaruhi dan tidak berpengaruh baginya. Bukti lain dari bab ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika para wanita bangsawan Mesir melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka memotong jari-jari tangan mereka, yaitu pada saat sesuatu yang amat mengejutkan datang kepada mereka berupa kenyataan bentuk Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat menawan dan tampan. Dan yang paling terpengaruh dengan daya pesona ini adalah permaisuri raja. Keterpengaruhannya itu tidak berubah, tidak hilang dari hatinya, karena dia adalah wanita yang mengalami tamkin di dalam peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam. Al-Ustadz Ali Ad-Daqqaq berkata, sesungguhnya perubahan sebab sesuatu yang mendatangi Salik terjadi karena salah satu dari dua hal. Ada kalanya karena kuatnya warid atau lemahnya Salik. Sedangkan kediaman yaitu kestabilan atau tamkin atau konstanitas batin, juga terjadi karena salah satu dari dua hal. Mungkin karena kuatnya Salik atau lemahnya warid yang mendatanginya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala mengatakan, dasar-dasar kaum dalam kebolehan atau dalam menempati keberadaan keabadian tamkin keluar di atas dua visi. Salah satunya merupakan sesuatu yang tidak ada jalan menuju ke sana, sebagaimana yang tergambar di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau baqaitum ala ma kuntum alaihi indi la safahatkumul malaikah." Seandainya kalian tetap berada di atas sesuatu yang kalian di atasnya terletak di sisiku, tentu para malaikat berjabat tangan denganmu. Dan ini disebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan demikian, li waktun la yasa'uni fihi ghairu rabbi azza wa jal. Saya punya waktu yang tidak akan menggerakkanku di dalamnya selain Tuhan. Hadis ini menggambarkan tentang keberadaan waktu khusus. Lalu kemudian Al-Ustadz melanjutkan,
sedangkan visi kedua menunjukkan sahnya keabadian atau keajekan atau konsisten ahwal, karena keberadaan ahli hakikat yang mampu naik bebas dari kenyataan sifat keterpengaruhan dirinya oleh cobaan-cobaan. Orang yang datang dalam hadis yang dikatakan niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu bukanlah perkara yang mustahil. Bahkan sentuhan jabat tangan malaikat ini juga terjadi pada salik pemula, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya pada pencari ilmu sebagai bentuk ungkapan ridha terhadap apa yang dia perbuat. Apa yang dikatakan beliau, saya punya waktu, tidak lain adalah merupakan ucapan yang ditunjukkan pada kadar keterbatasan pemahaman pendengar. Dalam semua ahwal Rasul, keberadaannya selalu berdiri tegak dengan hakikat. Yang paling utama dikatakan demikian, bahwa salik selama masih dalam proses penapakan, dia adalah pemilik talwin yang menjadikan dirinya sah dalam perolehan tambah kurangnya sifat dalam ahwalnya. Jika telah sampai pada al-haq dengan membelakangi hukum-hukum kemanusiaan, yang dimaksud adalah bersifat kemakhlukan bukan ketuhanan, maka al-haq pasti mendudukannya, meletakkannya pada makom tamkin, dengan tidak mengembalikannya pada penyakit-penyakit nafsu, yang dimana tidak terasa sakit dengan ketiadaan ketundukan diri pada permintaan nafsu. Dalam posisi demikian, dia adalah pemilik tamkin, yaitu salik yang jiwanya sudah stabil bersama Allah Ta'ala menurut kadar keadaan dan haknya. Kemudian apa yang dihadiahkan al-haq dalam keseluruhan jiwa, maka tidak ada batas bagi perkara yang telah ditentukan. Dia selalu dalam tambahan yang menjadikannya berubah-ubah, bahkan berwarna-warna. Dalam keaslian keadaannya sebenarnya dia adalah tamkin. Dia selamanya menjadi tamkin dalam keadaan yang semakin lebih tinggi daripada keadaan sebelumnya, kemudian naik lagi hingga mencapai puncak di atas semua puncak. Dalam kondisi demikian, bagi ketentuan al-haq tidak ada garis finish. Adapun orang yang tercabut dari kesaksian yang keseluruhan rasanya ikut terambil secara penuh, maka bagi sifat manusiaan tidak ada tempat pembatas. Jika batal keseluruhan diri, jiwa dan rasanya serta ketentuan-ketentuan Tuhan yang telah ditetapkan, kemudian kegaiban, yaitu keadaan kosong, sirna, gaib atau ketiadaan diri dalam arti kemakhlukan ini berlangsung dalam kurun waktu yang tiada terbatas, maka dia menjadi hilang atau sirna atau hapus. Kondisi demikian menjadikan dirinya tidak punya tamkin, talwin, makom, dan hal. Jika sifat ini selamanya integral atau tidak terpisahkan dengan dirinya, maka tidak ada bimbingan, proses penyadaran, dan pembebanan hukum sebagai pelaku hukum. Demikian itu merupakan aktivitas aktif dalam persangkaan buruk makhluk yang hakikatnya adalah peran otoritas aktivitas aktif al-haq Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal berfirman, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud naqadlibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Dan engkau menyangka mereka berjaga, padahal mereka tertidur, dan kami membolak-balik mereka ke samping kanan dan samping kiri. Sementara istilah al-qorbu dan al-bu'du, awal tingkatan di dalam al-qorbu yaitu kedekatan, adalah kedekatan
tingkatan dari sikap taat dan menetapi semua waktu yang diisi dengan ibadah-ibadah yang wajib. Adapun al-bu'du, yaitu jauh, adalah kekotoran diri, sebab penentangan dan penyimpangan dari ketaatan. Tingkat pertama al-bu'du adalah jauh dari taufik, kemudian jauh dari hakikat, bahkan jauh dari taufik hakikatnya adalah jauh dari hakikat kebenaran yang maha benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang al-haq, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim wa la yazadul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta yuhibbani wa ahibbahu wa idza ahbabtu kuntu lahu sam'an wa basaran fi yubsiru wa bi yasma'. Tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang berusaha mendekat hanya dengan sebatas pelaksanaan apa-apa yang saya wajibkan. Namun hamba selalu mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga mencintaiku, dan saya mencintainya. Jika saya mencintainya, maka saya baginya adalah pendengaran dan penglihatan. Dengan saya dia melihat, dan dengan saya pula dia mendengar. Dekatnya salib pertama kali dengan keimanan dan pembenarannya, kemudian dengan kebagusan dan hakikatnya, kesejatian kebenaran. Kedekatan al-haq terhadap apa yang dikhususkannya sekarang di dunia merupakan kebajikan, sedangkan apa yang dimuliakannya di akhirat sebagai kedekatan merupakan kesaksian dan ketampakan. Di antara hal-hal tersebut, keberadaannya hadir dengan wajah lutfi, yaitu kelembutan Tuhan dan anugerah. Kedekatan seorang hamba dengan al-haq tidak akan terjadi kecuali dengan kejauhannya dari makhluk, dan ini merupakan sifat-sifat hati, bukan hukum-hukum yang berlaku bagi fenomena kehidupan dan alam. Kedekatan al-haq dengan ilmu dan kemampuan adalah umum bagi manusia yang berkemampuan. Dengan kelembutan dalam hal ilmu dan rasa dan pertolongan adalah khusus bagi orang mukmin. Kemudian dengan kekhususan kelembutan yang sangat lembut juga dalam hal ilmu dan rasa adalah khusus bagi wali Allah. Hal ini tergambar dalam beberapa firman Allah Ta'ala berikut ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ayat lain dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada mereka. Juga dikatakan di ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Lalu di ayat lainnya dikatakan pula, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Barang siapa benar-benar dekat dengan al-haq, maka dia didekatkannya dalam keabadian muraqabahnya. Muraqabahnya yaitu kesadaran diri akan kehadiran Tuhan dalam peran aktivitas pengawasan, pendeteksian, pengendalian, dan pemberian hidayah di hadapannya, karena dia terhadapnya adalah peneliti ketakwaan, kemudian menginjak sebagai peneliti pemeliharaan dan pemenuhan, dan akhirnya sebagai peneliti rasa malu. Dalam hal ini kaum sufi melantunkan sebuah syair, seolah-olah sang peneliti menggembalakan getaran hatiku, saat yang lain menjaga pandangan dan lidahku tidak lintasan pandangan yang jauh di kedua mataku, yang dapat menjelekkanmu selain engkau mengatakan, sungguh telah memandangku, tidak ada kemilauan kata yang keluar dari mulutku tanpamu selain engkau mengatakan, sungguh telah mendengar dengan pendengaranku,
tidak ada getaran yang bergetar di hati dalam kejauhanmu, melainkan naik dengan pertolonganku. Kawan-kawan karib benar-benar membosankan ucapan mereka. Saya menahan pandangan dan lidahku dari mereka. Tidaklah zuhud menjauhkan dari mereka, hanya saja karena perjumpaanku denganmu dalam kesaksianku di semua tempat. Dalam suatu kisah diceritakan bahwa seorang guru sufi mengistimewakan salah seorang muridnya karena suatu hal. Dia memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki teman-teman yang lainnya. Kelebihan ini bermula dari keberhasilannya di dalam memahami perintah gurunya. Suatu ketika guru sufi ini memberi seekor burung kepada setiap muridnya sambil berpesan, "Sembelihlah burung ini di tempat yang sekiranya tidak dilihat oleh siapapun." Kemudian masing-masing murid pergi mencari tempat yang sekiranya sepi dan menyembelih burung yang dipegangnya. Namun seorang di antara mereka datang menghadap gurunya dengan membawa burung yang masih belum disembelih. Lalu gurunya pun langsung bertanya, "Mengapa tidak disembelih?" Lalu dijawab olehnya, "Guru memerintahkan saya untuk menyembelihnya di tempat yang sekiranya tempat tersebut tidak diketahui oleh siapapun." Dan ternyata tidak sebuah tempat pun, kecuali Al-Haq, Allah Ta'ala selalu melihatnya. "Karena inilah saya memerintahkan kalian," jelas sang guru. "Kalian masih dikalahkan oleh kejadian-kejadian atau bisikan-bisikan yang bersifat kemakhlukan atau indrawi. Sedangkan pemuda ini tidak lupa terhadap kesenantiasaan kehadiran Allah Al-Haq, dan penglihatan kedekatan adalah hijab dari kedekatan. Barang siapa sadar dengan penuh kesadaran, yaitu kesaksian yang nyata atau syuhud, akan keberadaan dirinya yang merasa memiliki mahal. Mahal adalah tempat atau masa yang menunjukkan keadaan dan jiwa, maka dia hakikatnya tertipu dengannya. Karena itu para ahli sufi mengatakan Allah melepaskanmu dari kedekatannya, artinya dari perasaan kesaksianmu, yaitu syuhud akan kehadirannya karena kedekatannya. Sesungguhnya rasa cinta, kasih yang sungguh-sungguh dengan kedekatannya merupakan bagian dari ketinggian kemuliaan dengannya, karenalah hak. Hakikatnya di belakang semua yang bersifat cinta kasih yang sejati dan makom-makom hakikat mengharuskan kemunculan rasa bingung dan sirna. Mereka bersyair, "Cobaan-cobaan yang menimpaku dalam dirimu, sesungguhnya aku tidaklah mempedulikan cobaanku. Dekatmu seperti jauhmu, maka kapan waktu mendatangiku." Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala mengatakan di dalam syairnya, "Cinta kasihmu adalah kepergian, cintamu adalah kebencian yang sangat, dekatmu adalah jauh, damaimu adalah perang." Suatu ketika Abu Husain An-Nuri melihat sekelompok teman-teman Abu Hamzah. Lalu kemudian dia mengatakan kepada seorang dari mereka, "Anda adalah salah seorang teman-teman Abu Hamzah yang telah menunjukkan kalian akan al-qurbu atau kedekatan. Jika bertemu dengannya, sampaikan pesan saya. Sesungguhnya Abu Husain An-Nuri telah mengirim salam kepadamu. Dia pun berpesan pula kepadamu bahwa dekatnya dekat dalam sesuatu hal yang kami di dalamnya adalah jauhnya jauh. Adapun kedekatan dengan zat, maka sesungguhnya Allah zat yang maha raja, dan Al-Haq adalah maha luhur dari itu semua. Sesungguhnya dia maha suci dari batasan-batasan, wilayah-wilayah, yakni makom-makom, garis finish dan ukuran.
tidaklah makhluk bersambung dengannya, juga tidak ada kejadian yang telah lewat dapat terlepas daripadanya. Tempat bukan tempat dalam arti fisik yang berdimensi. Tempat tingginya yang agung adalah maha agung dari penerimaan kesambungan dan keterpisahan. Kedekatan dia dalam sifatnya adalah muhal, adalah kesaling kedekatan dengan zatnya. Kedekatan dia adalah wajib dalam sifatnya, adalah kedekatan dengan ilmu dan penglihatan. Kedekatan dia adalah boleh atau bersifat wenang. Tuhan di dalam sifatnya adalah kedekatan keutamaan dan kelembutan yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Istilah-istilah tasawuf selanjutnya yaitu syariat dan hakikat. Syariat adalah perintah yang harus ditetapi di dalam ibadah, sementara hakikat adalah kesaksian akan kehadiran peran serta ketuhanan dalam setiap sisi kehidupan. Setiap syariat yang kehadirannya tidak diikat dengan hakikat tidak dapat diterima, dan setiap hakikat yang perwujudannya tidak dilandasi dengan syariat itu tidaklah akan berhasil. Syariat datang dengan beban hukum dari Sang Maha Pencipta, sementara hakikat bersumber dari dominasi kreativitas al-haq. Syariat merupakan penyembahan makhluk kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, sementara hakikat adalah kesaksian makhluk akan kehadirannya. Syariat adalah penegakan apa yang diperintahkannya, sementara hakikat adalah kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditentukan dan ditakdirkannya, serta yang disembunyikan dan yang ditampakkannya. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala mengatakan, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ayat ini merupakan manifestasi syariat. Sedangkan pada ayat Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon, adalah jelmaan pengakuan atau penetapan hakikat. Ketahuilah bahwa syariat adalah hakikat dari sisi mana kewajiban diperintahkan, dan hakikat sebenarnya juga syariat dari sisi mana kewajiban diperintahkan bagi ahli ma'rifat. Lalu kemudian istilah selanjutnya yaitu nafas. Nafas adalah kelapangan hati. Kelapangan hati sebab kehadiran kelembutan hal-hal gaib. Pemilik nafas lebih lembut dan jernih daripada pemilik ahwal. Seakan-akan pemilik atau orang yang mengalami waktu adalah seorang pemula. Pemilik nafas adalah pengakhir, sementara yang diantara keduanya adalah pemilik ahwal. Berarti ahwal adalah penengah, nafas adalah akhir pendakian, dan waktu adalah milik pemilik hati. Ahwal milik pemilik ruh, dan nafas pemilik ahli rahasia. Para ahli sufi mengatakan paling utamanya ibadah adalah hitungan nafas, yaitu tarikan nafas bersama Allah Ta'ala. Mereka juga mengatakan Allah menciptakan hati dan menjadikannya sebagai tambang ma'rifat, menciptakan rahasia-rahasia di baliknya, dan menjadikannya sebagai tempat keadaan bagi ketauhidan. Setiap nafas yang terjadi dari ketiadaan petunjuk ma'rifat dan isyarah tauhid di atas hamparan bahaya, maka pemiliknya adalah mayit dan dimintai pertanggungjawaban. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala mengatakan, seorang ma'rifat nafasnya tidak tunduk kepadanya karena tidak ada kelapangan yang mengalir bersamanya. Seorang pecinta Allah harus memiliki nafasnya tunduk. Jika tidak demikian, maka pasti dia musnah.
Selanjutnya istilah yang lainnya adalah al-khawatir. Al-khawatir adalah bisikan. Al-khawatir adalah informasi atau inspirasi yang mendatangi hati sanubari. Terkadang kedatangannya melalui malaikat, terkadang juga melalui setan, terkadang pula melalui bisikan-bisikan nafsu, atau langsung datangnya dari Allah Ta'ala. Jika dari malaikat, maka al-khawatir itu dinamakan ilham. Namun al-khawatir jika datang dari nafsu, maka dinamakan sebagai angan-angan atau kecemasan. Jika dari setan, al-khawatir ini dinamakan sebagai waswas. Dan jika dari Allah Ta'ala, al-khawatir ini dinamakan sebagai inspirasi yang paling benar atau hak atau hakikat. Semua bisikan tersebut melalui formula kalam. Jika seumpama bisikan itu datang dari malaikat, maka pasti diketahui bahwa kebenarannya sesuai dengan ilmu. Oleh karena itu, para sufi mengatakan, setiap bisikan inspirasi yang zahirnya tidak menyaksikan atau membuktikan kebenarannya, maka hakikatnya batal. Jika kehadirannya dari setan, kebanyakan mengajak kepada kemaksiatan. Jika datang dari nafsu, kebanyakan mengajak kepada bujuk hawa nafsu atau rasa takabur. Para guru sufi bersepakat mengatakan bahwa seseorang yang makanannya dari barang haram, dia tidak bisa membedakan antara ilham atau waswas. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala menasihatkan seseorang yang makanannya diketahui keharamannya. Dia tidak bisa membedakan antara ilham dan waswas. Jika seseorang angan-angan nafsunya reda dengan kebenaran mujahadah atau dalam kondisi memerangi hawa nafsunya, maka penjelasan hati akan bicara dengan hukum pengekangan hawa nafsu. Para guru sufi juga menyimpulkan bahwa nafsu tidak bisa membenarkan dan hati tidak bisa berbohong. Seandainya nafsu berjuang sungguh-sungguh untuk membisiki ruhmu, pasti dia tidak akan bisa. Imam Al-Junaid membedakan antara bisikan nafsu dan bisikan syaitan. Bisikan nafsu jika menuntutmu dengan suatu tuntutan, maka kamu akan binasa. Dia selalu mengulang-ulang bisikannya secara terus-menerus sampai bertemu kehendaknya dan berhasil tujuannya. Ya Allah, tidak ada cara untuk mengatasi kecuali terus-menerus bermujahadah dengan baik. Adapun syaitan, ketika mengajakmu pada tindak kejahatan, lalu kamu menentangnya dengan cara meninggalkan bisikannya, maka dia akan membisikimu dengan bisikan kejahatan yang lain. Karena bagi setan, semua perlawanan adalah sama. Dia sepanjang hidupnya hanya ingin menjadi penyeru kejelekan. Tidak sedikit pun ada niatan untuk memperingan godaan. Siapapun orang yang digoda, dikatakan bahwa bisikan dari malaikat terkadang pemiliknya merealisasikan atau tentunya juga menyepakati kebenarannya, terkadang pula menentangnya. Jika bisikan dari Allah, maka pasti tidak ada penentangan dari hamba. Para guru sufi membahas bisikan yang kedua dengan mempertanyakan, jika bisikan dari Allah, apakah keberadaannya lebih kuat daripada yang pertama? Bisikan yang pertama lebih kuat, jawab Al-Junaid. Karena jika tetap, pemiliknya pasti kembali pada perenungan, dan ini jelas membutuhkan syarat ilmu. Maka dari itu, meninggalkan yang pertama akan memperlemah yang kedua. Akan tetapi, Ibnu Atha mengatakan yang kedua itu lebih kuat, karena kekuatannya bertambah dengan yang pertama. Oleh Abu Abdullah bin Khafif, dua pendapat ini ditengahi dengan berkata bahwa keduanya adalah sama, katanya.
karena sama-sama datang dari Al-Haq. Tidak ada keistimewaan bagi yang satu atas yang lainnya. Yang pertama tidak akan menetap dalam keberadaan kehadiran. Yang kedua, karena bekas-bekas atau pengaruh-pengaruh tidak diperbolehkan di dalam al-baqa, yaitu kondisi tetap stabil atau istiqomah. Lalu selanjutnya istilah-istilah tasawuf, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ketiganya ini adalah istilah tentang ilmu yang amat jelas. Yakin adalah suatu pengetahuan yang pemiliknya tidak akan dimasuki keraguan secara mutlak. Keyakinan tidak akan diucapkan dalam penggambaran sifat al-haq Allah Azza wa Jalla karena ketiadaan taufik. Ilmu yakin adalah yakin. Demikian juga dengan ainul yakin dan hakul yakin. Ilmu yakin dalam pengertian istilah mereka adalah sesuatu yang adanya disertai dengan syarat bukti atau membutuhkan argumen maupun dalil. Ainul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan hukum bayan, yaitu penjelasan. Lalu hakul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan sifat yang terang benderang. Ilmu yakin untuk pemilik akal, ainul yakin untuk pemilik ilmu, dan hakul yakin untuk pemilik ma'rifat. Lalu selanjutnya ada istilah warid di dalam tradisi tasawuf. Warid adalah sesuatu yang datang pada hati berupa bisikan-bisikan yang terpuji. Kehadirannya bukan karena disengaja. Demikian juga dengan sesuatu yang kedatangannya tidak berupa bisikan, dikatakan pula sebagai warid. Kehadirannya bisa jadi dari al-haq, juga bisa jadi dari ilmu. Warid pengertiannya lebih umum daripada al-khatir, yaitu bisikan. Karena al-khatir atau bisikan hanya khusus dalam bentuk informasi, dalam bentuk pesan-pesan, bisikan, inspirasi, atau apa yang terkandung dalam suatu makna. Sementara warid bisa berupa kehadiran kesenangan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, qabdu, kelapangan, bastu, dan berbagai rasa yang terkandung dalam suatu makna. Jadi bisa disimpulkan bahwa khatir itu hanya sebatas informasi yang tidak memiliki rasa. Akan tetapi warid itu akan berdampak pada kondisi rasa. Lalu selanjutnya istilah-istilah yang berada di dalam dunia tasawuf, yaitu asyahid. Istilah asyahid ini sangatlah populer di kalangan kaum sufi dan banyak sekali digunakan. Sebagaimana dalam ucapan fulan menyaksikan seorang syahid yang telah mengalami dan membuktikan suatu kebenaran ilmu. Fulan yang lain menyaksikan wijdu, dan fulan satunya lagi menyaksikan al-hal. Mereka memakai lafal ini untuk menunjukkan sesuatu yang hadir di dalam hati, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan selalu ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut senantiasa melihat dan menyaksikannya, sekalipun dia tidak nampak. Setiap apa yang membuat ingatannya menguasai hati seseorang, maka dia adalah seorang syahid atau seorang penyaksi. Jika yang menguasainya berupa kesaksian ilmu, maka dia adalah seorang syahid ilmu. Jika yang menguasainya berupa kesaksian wijdu, berarti dia adalah seorang syahid wijdu. Makna syahid adalah al-hadir, yaitu sesuatu yang datang. Setiap apa yang mendatangi hatimu adalah syahid, atau yang menyaksikan, atau kesaksianmu. Asyibli pernah ditanya tentang musyahadah, lalu kemudian dijawab,
dari mana kesaksian musyahadah al-haq kepunyaan kami? Padahal al-haq bagi kami adalah syahid. Dia menunjukkan kepenguasaan hati dengan kesaksian al-haq dan keberadaan zikir pada al-haq Allah Azza wa Jal yang mendominasi hati. Barang siapa terlibat ingatan bersama makhluk yang hatinya ikut bergantung kepadanya, ikut tergantung kepadanya, maka dia dikatakan sebagai orang yang menyaksikan, sebagai orang yang menyaksikannya, yaitu syahid makhluk. Artinya hatinya selalu hadir, karena sesungguhnya mahabbah atau cinta kasih mengharuskan dorongan untuk selalu ingat pada yang dicintai, sehingga ingatannya pada yang dicintai menguasai hatinya. Sebahagian ahli sufi sangat teliti dalam menemukan pecahan kata ini, yaitu asal usul kata syahid. Dinamakan asyahid karena diambil dari kata asyahadah. Seakan-akan jika syahid melihat seseorang dengan sifat keindahannya, lalu jika sifat kemanusiaannya jatuh darinya dan tidak disibukkan oleh penyaksian orang tersebut pada waktu itu, serta tidak terpengaruh oleh persahabatan di dalam penyaksiannya, maka dia disebut syahid atau penyaksi bagi orang tersebut atas dasar kefanaan dirinya. Dan barang siapa yang terpengaruh oleh hal tersebut di dalam penyaksiannya, maka dia dinamakan syahid atas orang itu di dalam kebaqaannya, yaitu ketetapan atau hal yang ada dirinya dan ketegakan hukum-hukum kemanusiaan dirinya. Hal ini ada keterkaitan atau keterikatan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ra'aitu Rabbi lailatal mi'raj fi ahsani surah, ay ahsani surah ra'aitu hatil kalailah, lam tashghar li an ru'yati ta'ala, bal ra'aitul musawwara fi surati wal munsyi'a fil insya." Aku melihat Tuhanku di malam Mi'raj dalam sebagus-bagusnya rupa, yakni paling bagusnya rupa yang saya lihat pada malam itu. Tidak disibukkan kepadaku dari melihatnya zat yang maha luhur, bahkan saya melihat sang perupa dalam rupa dan sang aktif di dalam aktivitas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, juga dari Ummu Tufail dan dari Mu'adz bin Afra. Hadis tersebut terdapat di dalam Kanzul Umal juz 1 halaman 228, nomor 1151, 1152, 1153, 1154. Adapun maksud hadis tersebut adalah penglihatan dengan ilmu, bukan penglihatan dengan mata. Istilah selanjutnya yaitu nafsu. Nafsu arti bahasanya adalah ada. Nafsu sesuatu berarti adanya. Menurut kaum sufi, kata ini dipakai bukan untuk dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu yang ada, juga tidak gumpalan tema. Mereka memakainya untuk menunjukkan suatu penyakit dari sifat-sifat hamba atau akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatannya yang tercela. Lalu kemudian dijelaskan bahwa penyakit-penyakit dari sifat-sifat hamba terbagi menjadi dua macam. Pertama, sebagai hasil dari perbuatan, seperti kemaksiatan dan penentangan. Kedua, akhlak buruk yang memang bersumber dari nafsunya yang tercela. Jika salik berusaha mengobati dan menghilangkannya, dia dapat melakukannya dengan mujahadah atau berjuang secara terus-menerus, yaitu memerangi kecenderungan nafsu pada setiap kelezatan dan lari dari setiap yang dibenci. Bagian pertama merupakan sesuatu yang dilarang,
yaitu larangan yang bersifat pengharaman. Sementara bagian kedua merupakan akhlak jelek dan kotor. Ini adalah batasan secara global. Rinciannya seperti yang tampak dalam contoh-contoh akhlak tercela berikut ini, yaitu sombong, marah, dendam, hasad, akhlak yang jelek, sedikit bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nafsu yang paling buruk adalah yang menghayalkan bahwa sesuatu yang buruk adalah baik, atau menganggapnya wajar dan patut mendapatkan tempat. Oleh karena itu, tingkat kebusukan nafsu semacam ini dihitung sebagai syirik yang samar. Pengobatan yang terbaik untuk penyakit ini adalah memandulkan nafsu dan menghancurkannya. Teknik penghancurannya yang paling sempurna adalah dengan pembiasaan lapar, haus, sedikit tidur, dan berbagai jenis amalan yang berat, keras, dan mengandung kekuatan yang mampu melumpuhkan nafsu. Nafsu sifatnya lembut dan sangat halus. Letaknya dalam satu sisi hati sebagai barang titipan, yaitu pada bidang yang memang khusus untuk akhlak-akhlak berpenyakit. Demikian pula ruh yang lembut, letaknya dalam sisi hati yang lain, yang memang merupakan tempat akhlak terpuji. Di dalam bentuknya yang umum, terkadang sebahagian menundukkan sebahagian yang lainnya. Akan tetapi semuanya tetap di dalam satu tempat, yaitu satu manusia. Ruh dan nafsu yang merupakan jasad-jasad lembut dalam bentuknya seperti malaikat dan setan dari sisi sifat kelembutannya. Seperti halnya mata sebagai tempat penglihatan, telinga tempat pendengaran, hidung tempat penciuman, dan mulut tempat merasakan, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistem sebagai formula lengkap keberadaan manusia. Maka demikian juga keberadaan sifat-sifat terpuji yang terletak pada hati dan ruh, dan sifat tercela yang terletak dalam nafsu. Nafsu adalah bagian dari keseluruhan sistem kemanusiaan. Hati juga bagian dari sistem ini. Maka hukum dan namanya juga kembali pada mekanisme kesatuan sistem ini. Istilah selanjutnya yaitu ruh. Ahli hakikat dari kalangan ahli sunnah tentang makna ruh berselisih pendapat. Sebahagian mereka mengatakan bahwa ruh adalah kehidupan. Sebahagian lagi menyebutkan sebagai entitas-entitas yang dititipkan dalam wadah-wadah khusus, bersifat lembut dan dialiri oleh Allah dengan gerak kehidupan, sehingga badan manusia menjadi hidup selama ruh itu masih menetap di dalamnya. Manusia hidup dengan kehidupan, namun ruh dititipkan di dalam hati. Terkadang dia naik ketika manusia tidur dan meninggalkan badan, lalu kemudian kembali. Manusia adalah gabungan ruh dan jasad. Allah telah menundukkan sebahagian atas sebahagian yang lain dalam kesatuan sistem gabungan ini. Keterkumpulan milik jumlah di dalam sistem, pahala dan siksa juga milik jumlah atau jumlah itu sendiri. Sedangkan ruh adalah makhluk. Seseorang yang mengatakan bahwa ruh adalah jasad adalah salah. Hadis-hadis tidak menunjukkan demikian, tetapi menyebutnya sebagai entitas-entitas yang lembut. Lalu selanjutnya ada istilah sirri. Sir atau rahasia juga merupakan barang yang lembut yang dititipkan di dalam hati manusia sebagaimana ruh. Dasar-dasarnya merupakan tempat musyahadah, sebagaimana ruh yang merupakan tempat mahabbah dan hati tempat makrifat. Sir adalah raja pengawas, kata para sufi. Sedangkan sirnya sirri atau sirru sirri
atau rahasianya. Rahasia adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh selain al-haq Allah Azza wa Jalla. Sir lebih lembut daripada ruh, dan ruh lebih mulia daripada hati. Kaum sufi mengatakan sir terbebas dari belenggu perubahan, jejak-jejak dan bekas-bekas atau puing-puing penampakan batin. Kata ini diucapkan untuk sesuatu yang terpelihara dan tertutup antara hamba dan al-haq Allah Azza wa Jalla dalam ahwal. Mereka mengatakan inti kemerdekaan adalah diterimanya rahasia atau sir. Demikian penjelasan terkait tentang istilah-istilah yang ada dalam tradisi tasawuf atau ahli-ahli sufi menggunakannya. Semoga bermanfaat pada mustami'. Adapun jika penjelasan atau kalimat-kalimat saya yang salah, baik itu disengaja ataupun tidak, hal tersebut mutlak berasal dari kebodohan dan kesalahan saya. Saya mohon maaf pada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, di dalam penjelasan dari awal sampai akhir sampai saat ini, maka kebenaran tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.